cinta yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang saudara pemirsa. Senang sekali kami bisa hadir kembali di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi bersama saya Afifah Asma. Dan saya Said Hussein. Senang sekali untuk hari ini pun juga kita sudah dibuka dengan persembahan dari Nawe. Iya, tapi sebelum itu Ya, seperti biasa kita juga punya ritual juga nih. Iya, ritual apa nih? Pantun. Oke. Cantik-cantik si ikan arwana. Cakep. Ikan arwana dalam akuarium. Cakep. Siang ini jangan kemana-mana. Nonton Ngapai agar harinya penuh senyum. Bisa aja nih pantunnya. Ya, kita sebenarnya pengen senyum di hari ini adalah juga untuk senyum memberikan semangat menyambut pergantian tahun ya. Dan kita bisa melihat sebenarnya bagaimana semua elemen masyarakat itu melihat tahun 2022. Ya. Kita akan langsung saja membahas tema kita kali ini ya, mengenai refleksi akhir tahun dalam perspektif pemuda. Namun seperti biasa kita akan menghantarkan terlebih dahulu terkait dengan sejauh mana untuk refleksi pemuda ini dimaknai dari anak-anak muda ya. Kita melihat tahun 2022 ini ada banyak peristiwa. Nah, kita langsung saja undang untuk hadir bersama kita. Pemuda berprestasi ya Said ya. Siapakah dia? Dia adalah Afan Aswin sebagai pemuda berprestasi tentunya. Oke, silakan Afan hadir bersama kita. Selamat datang Afan di Ngape. Ya. Selamat datang. Silakan. Beda ya tangan anak berprestasi itu beda. Kok dingin gitu ya? Udah nular nih. Iya, tangan dingin tuh maksudnya adalah apa-apa tuh dikerjain tuh selesai kelar. Bagus. Afan gimana kabarnya Afan? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah ya. Ini baju kita kok kompakan hari ini ya? Warna-warna nuansanya. Iya, matching banget. Kayak cocok nih udah jadi Saya juga merasa muda jadinya ya. Menolak tua ya Said? Satu angkatan sama Afan. Oh gitu. Wali kelasnya mungkin ya. Oke, kita langsung saja. Afan, ini kan tadi kita sebutkan pemuda berprestasi. Nah, bisa diceritakan sebenarnya prestasi yang Afan raih ini apa? Apakah diberikan dari pemerintah provinsi atau ke pemerintah kota atau apa yang Afan raih? Oke, jadi kalau untuk pemuda berprestasi ini diberikan kepada saya lewat melalui kota ya, tingkat kota Samarinda. Dan prestasi-prestasi apa saja yang dinilai adalah yang pertama dari pengalaman organisasi, kepanitiaan, dan juga relawan. Terus juga yang kedua, pengalaman-pengalaman seperti lomba dan juga delegasi-delegasi ke luar negeri. Gitu. Oke, dari kacamatanya Afan ini bagaimana sih melihat anak muda di tahun ini yang berprestasi nih, bagaimana? Oke, kalau tahun ini tentunya banyak banget ya pemuda berprestasi di Samarinda terutama. Karena waktu itu saya termasuk salah satu dari 5 pemuda prestasi yang ditunjuk oleh kota Samarinda. Dan juga masih banyak lagi pemuda prestasi dari seluruh kota-kota yang ada di Indonesia terutama. Dan kalau untuk pandangannya mungkin pemuda berprestasi kita bukan nilai dari prestasinya aja, tapi dari dampaknya juga kan. Karena percuma kita hanya sertifikat doang, tapi kan kalau misalnya dampaknya nggak ada, apa nilainya prestasi tersebut? Mungkin itu. Ya, memang kita belum banyak berbicara mengenai refleksi akhir tahun, tapi kita ingin menggali dulu dari pemuda sosok Afan ini sendiri. Afan sekarang usianya berapa? Usia sekarang 20 tahun. 20 tahun, kegiatan sehari-harinya memang apa yang Afan lakukan? Sekarang jadi mahasiswa semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Oke. Nah, sehari-hari apa yang Afan lakukan biasanya misalnya dengan keseharian aktivitas yang begitu padat? Apakah memang Afan punya komunitas bersama teman-teman atau apa yang Afan lakukan? Oke, kalau untuk komunitas dulu saya aktif di Forum Indonesia Muda Samarinda. Jadi itu semacam forum dari yang ada pusat, jadi ada regional-regionalnya dan salah satunya ada Samarinda dan saya waktu itu jadi ketuanya di tahun lalu. Dan kalau tahun ini alhamdulillah ditunjuk sebagai Presiden BEM dari fakultas saya dan itu keaktifan saya sehari-hari di kampus. Jadi saya kuliah, organisasi dan juga aktif juga untuk delegasi-delegasi ke luar negeri atau di nasional juga gitu. Oke, calon dokter ya. Iya betul. Afan mau bagi waktunya ini seperti apa nih, manage waktunya nih? Ya, kalau bagi waktu sih yang paling efektif sih Google Calendar ya. Google Calendar kan kita dari jam berapa sampai jam berapa. Anak-anak gitu dong pakai Google Calendar. Lebih bagi modern, waktu, teknologi. Iya. Kalau ditanya saya bagi waktunya gimana Said? Agak susah sih, repot. Nyatat-nyatat buat Google Calendar ya kan. Atau suruh istri ya saya catatin jadwal. Lanjut lagi apa? Ya, kalau misalnya kita tulis di kertas doang kan kayak
saya mau kerjain ini hari ini, ada 5 yang pengen dikerjain. Tapi kalau misalnya kita nggak tentuin waktunya dari kapan sampai kapan, itu kita biasanya nunda-nunda gitu. Nanti aja gitu kan kerjainnya. Nah mungkin kalau misalnya kita spesifikkan waktunya kapan, itu biasanya dikerjain tuh. Nah itulah. Oke. Kenapa sih Afan tuh sebenarnya sangat suka dengan berkegiatan begitu? Karena sebenarnya kan kalau nggak berkegiatan juga lempeng aja, kuliah juga pasti lulus misalnya gitu. Kenapa Afan itu sangat suka dengan kegiatan di aktif organisasi, komunitas, kemudian sampai menjadi ketua sebuah organisasi besar misalnya? Sebenarnya kalau suka, jujur suka banget. Karena memang dari dulu cita-citanya adalah keluar dari zona nyaman gitu kan. Pengen eksplor suatu hal yang baru gitu. Termasuk lomba-lomba, organisasi, dan lain-lain. Terus yang kedua, selain suka adalah kebutuhan sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu kan nanti ada mengalami bonus demografi ya dari Indonesia itu sendiri kan. Artinya apa? Persaingan lebih ketat. Kalau misalnya sekarang kita itu cuma berpacu terhadap, misalnya saya mahasiswa kedokteran, saya akan menjadi dokter gitu. Tapi apakah dokter itu nanti itu cukup gitu maksudnya ya? Maksudnya adalah makin banyak dokter kan, semakin tahun ke tahun itu ada ribuan dokter yang tercipta di Indonesia. Kalau misalnya kita nggak ekspor ke tempat yang lain, apa membedakan diri kita dengan manusia-manusia yang lain gitu kan, pemuda-pemuda yang lain. Ingin memberikan nilai tambah lah ya. Iya, nilai tambah. Karena untuk istilahnya bertahan hidup gitu ya. Untuk di Indonesia. Ada nggak tokoh inspirasi dari Afan sendiri nih sehingga merasa menjadi pemuda yang berprestasi, suka beraktivitas, menjadi inspirasi juga bagi anak muda lainnya? Ada nggak tokoh yang menginspirasi? Tokoh inspirasi. Ya memotivasi Afan. Jadi Afan semangat loh untuk kegiatan gitu. Untuk semangat kegiatan mungkin kalau saya sih dari kedokteran ya. Kalau kedokteran itu saya sangat mengidolakan namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dia umur 17 tahun udah bisa nyembuhin raja. Kalau saya 20 tahun ini masih kuliah. Iya, masih belum bisa nyembuhin siapa-siapa gitu kan. Nah mungkin itu inspirasi saya. Karena selain dia juga aktif di kedokteran, dia juga bisa filsafat, dia juga bisa menguasai bahasa asing gitu kan. Jadi sangat-sangat berbakat orang-orang yang bahkan hidup ribuan tahun yang lalu ya. Sama yang sekarang ini justru saya masih kalah gitu kan ibaratnya. Nah, mungkin itu inspirasi saya. Terus keluarga support nggak dengan kegiatan-kegiatan Afan ini? Kan ada tuh ada orang tua yang orientasinya anaknya udah deh kelarin kuliah dulu baru nanti cari kerjaan atau gimana segala macam. Karena takutnya anak kalau misalnya terlalu sibuk dengan kegiatan luar ya Viva malah tidak fokus dengan kegiatan di kampusnya misalnya. Gimana Afan? Kalau orang tua saya termasuk yang membebaskan aja, tapi yang jelas akademik harus diselesaikan. Jadi kalaupun saya nanti suatu saat ikut lomba, ikut organisasi, yang penting akademik jangan sampai terganggu gitu kan. Nah jadi termasuk sangat suportif sekali karena orang tua saya itu termasuk yang nggak pernah memaksa saya bahkan masuk kedokteran yang dimana orang-orang kan biasanya masuk kedokteran itu dipaksa sama orang tuanya atau ikut lomba-lomba jadi pemuda berprestasi dipaksa orang tua. Mungkin ada ya beberapa orang seperti itu, tapi kalau saya termasuk yang enggak sama sekali. Jadi saya masuk kedokteran itu karena pilihan saya sendiri yang pertama. Terus yang kedua ikut-ikut lomba-lomba juga karena saya yang pengen gitu. Bahkan orang tua saya malah bilang, "Dah nak, yang penting kamu udah nyoba. Tugas kamu itu cuma nyoba, kamu nggak perlu menang gitu loh." Nah itu yang membangun saya tuh jadi berani gagal, berani ikut lomba, dan akhirnya kegagalan tersebut kan membentuk diri ya. Ibaratnya kalau misalnya udah terbentur jadinya terbentuk ya. Nah itu yang terjadi mungkin ke saya, jadinya hadiah dari orang tua saya yang paling besar itu adalah keberanian untuk mencoba, keberanian untuk gagal gitu. Dan itu keberanian gagal adalah sama dengan keberanian berkembang kan sebenarnya. Jadi rasa ingin selalu mencoba itu terus ada ya. Luar biasa. Nah, sudah cukup kenalnya sama si Afan ya. Jadi nggak perlu penasaran lagi dengan profil Afan. Nah, kenapa Afan ini pantas kita untuk minta pendapatnya tentang refleksi itulah tadi. Karena anak-anak muda berprestasi ini mereka punya networking, mereka punya sudut pandang, mereka punya point of view yang pastinya luar biasa terkait dengan negeri ini dan juga provinsi. Nah, sekarang Afan melihat sendiri sepanjang tahun 2022 ini tidak usah secara global lah, secara lokal saja regional. Apa yang Afan lihat dengan perjalanan kita di tahun 2022 ini? Apa yang terlintas di benak Afan sendiri? Kalau dari kacamata anak muda seperti apa? Kacamata anak muda ya. Kalau dari sekarang sih saya lihat sih karena kejadian yang selama ini kita hadapi yaitu pandemi ya. Pandemi COVID ya. COVID itu kan kita melihat realita bahwa edukasi itu sangat penting gitu kan, yang pertama. Nah, dan ternyata masih banyak juga masyarakat yang masih belum bisa menerima hal tersebut. Nah, jadi itu refleksi dari saya sih, pemuda harusnya bisa lebih giat untuk mengedukasi untuk anak-anak dan juga orang tua gitu. Terus juga yang kedua, kalau untuk masalah sih sebenarnya masalah paling utama adalah post pandemi, yaitu kesehatan mental sebenarnya.
Nah itu yang jadi fokus utama juga buat anak-anak muda zaman sekarang, karena kita melihat gitu loh, banyak anak-anak muda yang kesehatan mentalnya terganggu karena mungkin karena dampak ekonomi, dampak kejadian-kejadian luar biasa yang kita hadapi selama pandemi gitu kan. Nah mungkin itu juga alasan saya waktu itu pas di BEM juga saya aktifnya membuat seminar-seminar kesehatan tentang kesehatan mental, terus juga kami juga tidak hanya itu, kami juga membantu masyarakat-masyarakat lewat misalnya sembako dan lain-lain gitu. Jadi mungkin PR-nya pemuda adalah jangan kita itu terlalu fokus terhadap hal-hal teoritis gitu ya. Kita harus ada juga dampak, dan dampak itu bisa kita dapatkan dari organisasi. Oleh karena itu, kalau misalnya mahasiswa itu kerjanya cuma belajar di kampus gitu ya, kerjanya kuliah pulang, ya dampaknya kapan gitu. Nah sebenarnya bisa berdampak pada saat dia kuliah juga, bisa barengan, nggak perlu nunggu selesai kuliah baru bisa berdampak, enggak. Salah satunya adalah sambil berorganisasi. Nah itulah kalau untuk solusi yang sebenarnya bisa ditawarkan sama pemuda gitu. Kalaupun kecil ya, walaupun kecil, nggak apa-apa, yang penting mulai dulu kan. Iya kan? Kalaupun gini, kebanyakan anak muda itu sekarang, problem utamanya ini mimpinya besar. Tapi mau mulai langkahnya itu nggak mau. Karena ada lagunya tuh kan, iya mimpinya kan? Besar, langkahnya kecil. Iya, tapi kalau langkah kecil sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, yang jadi masalah tuh di saat kita berekspektasi langkahnya juga gede. Kan kalau kita langkahnya gede, jadinya nggak mau mulai. Nah itu loh anak muda zaman sekarang tuh masih terhambatnya di situ mungkin. Jadi mereka nggak terlalu percaya sama namanya progresivitas. Harusnya percaya sama namanya progres ya. Kalaupun langkahnya kecil nggak apa-apa, mimpilah sebesar-besarnya, tapi langkahnya mulai dari hal yang paling kecil. Nah karena hal itulah yang akan membuat langkah paling besar nanti selanjutnya gitu. Oke, dari pandangan Afan sendiri dari langkah yang kecil ini kan terkait dengan IKN ya. IKN kan mau ada di Kalimantan Timur. Dari pandangannya Afan ini, bagaimana sih anak-anak muda Kaltim ini agar dapat bersaing gitu? Oke, dapat bersaing ya. Nah untuk dapat bersaing ya tadi, jangan sampai terjebak di zona nyaman itu aja sendiri gitu loh. Kalau terjebak di zona nyaman itu sendiri kan artinya dia cuma jadi mahasiswa yang belajar-belajar aja gitu loh. Yang kita butuhkan mahasiswa yang bisa ekspor tempat yang lain gitu loh. Iya, yang berani. Apalagi ada perkembangan zaman sekarang, teknologi sudah canggih. Terus yang kedua ada artificial intelligence gitu. AI. Kita bisa ngeliatin kan sekarang misalnya ada yang tukang gambar gitu ya. Sekarang kan AI, filter-filter TikTok pun udah bisa gambar sekarang kita lihat gitu loh. Jadi apakah nanti tiba-tiba kalau misalnya orang menggambar itu teralihkan pekerjaannya sama AI gitu kan. Nah termasuk misalnya jadi dokter juga kan. Misalnya tiba-tiba ada sudah list-list penyakit dan lain-lain kan itu bisa juga gitu kan. Nah yang kita butuhkan adalah bukan hal tersebut aja gitu. Yang kita butuhkan adalah keterampilan nggak di satu bidang aja, tapi di bidang yang lain, tapi dikombinasikan. Kayak Leonardo da Vinci kalau kita ambil contoh ya, itu idola saya juga itu. Karena dia pintar gambar arsitek, dia pintar juga gambar biologi, dan dia juga termasuk orang yang bedah-bedah organ-organ tubuh manusia juga. Jadi banyak gambar-gambar kayak anatomi-anatomi yang selama ini kita pelajari itu ada digambar sama Leonardo da Vinci. Padahal dia itu adalah teknisi juga, tapi dia itu juga jadi semacam kayak dokter juga yang meneliti tubuh-tubuh manusia, tapi dia juga bisa menggambar gambar yang matematis. Bahkan kalau misalnya orang meneliti lukisan Mona Lisa itu ada perhitungan matematisnya. Nah itu yang membedakan AI sama manusia sebenarnya. Nah iya, jadi kita harus bisa ekspor ke tempat yang lain dan menyatukannya sehingga tidak bisa diplagiat sama AI itu sendiri gitu. Oke. Keren banget. Iya, science ya, jadi agak mumet juga nih kayaknya yang mau nanya nih. Tapi kita nggak nanya ke sana sebenarnya, ke science-nya. Karena kita sebenarnya ingin mendengar juga langsung dari Afan ini kalau tahun 2022 kalau menurut Afan anak-anak muda gimana? Proaktif nggak dengan hal-hal yang terjadi di sekitar? Ataukah anak muda masih nunggu aja, masih istilah mager, kita kan inget banget tuh mager, udah deh datang aja yang penting dijalanin dulu gitu. Kalau menurut Afan 2022 nih tahunnya anak muda juga nggak sih? Ada untuk bisa mereka beraktualisasi, ada wadah yang disediakan banyak, gimana menurut Afan? Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya di ruang lingkup yang dimana anak-anak komunitas dan juga anak-anak organisasi, saya melihat banyak sekali anak muda terutama di kota Samarinda ini yang aktif banget nyata. Dia aktif banget terhadap isu lingkungan, terhadap isu kesehatan, bahkan isu-isu lainnya semuanya ada. Bahkan itu contohnya kemarin saya ngikutin acara internasional Y20, ya YOT 20 yang turunan dari G20. Nah itu ada terlaksana di Balikpapan, Third Pre-Summit-nya gitu ya. Dan di situ anak-anak muda di
Kalimantan Timur ya, berkumpul semuanya di situ. Baik itu menjadi peserta, jadi panitia. Dan di situ kita membahas tentang isu-isu lingkungan. Dan di situ kita ngeliatin, oh ternyata banyak sekali masalah lingkungan. Bahkan Indonesia misalnya, kita masih menjadi top 10 polusi udara paling tinggi di Asia Tenggara. Sekarang top 1 mungkin ya, kalau 2022. Terus juga kita masih menyumbang sampah plastik di mana-mana, di seluruh dunia. Nah itu kita jadi update gitu ya sama info-informasi tersebut. Jadi kalau dari lingkup saya anggapnya aktif sebenarnya. Karena mungkin saya dikelilingi sama teman-teman yang memang satu visi sama saya gitu ya. Tapi kalau misalnya secara teknis sebenarnya mungkin itu sebagian kecil aja ya yang saya lihat. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan mungkin masih ada juga yang beberapa yang kurang aktif misalnya atau kurang peka terhadap isu-isu tertentu gitu. Ya memang kemarin kita mencatat sejarah ya Indonesia sebagai presidensi G20 dan Kaltim juga ini dipercaya juga untuk menyelenggarakan kegiatan termasuk bersama anak-anak mudanya di Y20 atau Y20 itu tadi. Tapi kalau misalnya kita melihat seberapa besar sebenarnya pengaruh anak muda jika dilibatkan dalam kegiatan global seperti G20 itu sendiri. Kalau menurut Afan, apakah memang ada dampaknya bagi kebijakan kemudian juga perubahan dunia ini sendiri ketika anak muda ikut berperan, Afan? Ya, jadi kalau dari saya sendiri sih pemuda justru peran utamanya karena kalau misalnya orang tua, biasanya orang tua itu sudah terlibat dalam pekerjaannya, menghidupi sama keluarganya sendiri kan. Dia tersibuk banyak distraksi ibaratnya ya, sama urusan ekonomi, urusan mengurus anak, urusan lain-lain. Dan dia cenderung kayak kaku jadinya untuk pergerakannya. Nah sementara kalau misalnya anak muda, kita kan melihat anak muda mahasiswa, kita melihat dia itu bisa dengan bebas menyuarakan pendapatnya, dan dia tidak terikat sama partai politik manapun, tidak terikat sama siapapun lah ibaratnya dari pemerintah gitu kan. Dan dia melihat realita yang di depannya gitu kan. Nah itulah kalau misalnya saya sih peran pemuda sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Karena juga dari hasil pertemuannya 20 itu kan nanti dijadikan sebuah semacam tulisan yang dimana tulisan tersebut nanti akan di-store untuk dibawa ke G20. Oke. Ya jadi itu ada perannya di situ. Oke. Nah, jadi termasuk Indonesia sebenarnya terlibat kalau saya sendiri ya. Oke. Baik, kita akan kita akan obrol lagi nanti ya terkait dengan bagaimana sebenarnya kita melihat Afan dan anak-anak muda lainnya di tahun 2022 ini. Baik sekali informasi ya tentunya, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan Solusi. Ya, kita akan ngobrol lagi bersama Afan. Menarik ya, karena Afan itu ternyata juga melihat bahwa sepanjang tahun 2022 ini isu global itu banyak masuk ke Indonesia dan itu juga berdampak ke anak muda. Salah satunya tadi adalah G20 dan turunannya ke Y20 atau Y20. Oke, kita lanjut lagi untuk ngobrol bersama pemuda berprestasi, Afan, Aswin, yang juga nanti kita akan dengar ceritanya mengenai apa saja yang bisa kita lihat dari perjalanan tahun 2022. Ini Afan kemarin juga di tahun 2022 ini ujian juga sebenarnya bagi anak muda karena ada beberapa kejadian kayak misalnya peristiwa yang mencoreng nama kampus ketika misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di dunia kampus. Ini kan sedikit banyak masih memberikan bekas bagi masyarakat. Anak muda udah kuliah kok masih ya begitu attitude, kemudian kehilangan kontrol terhadap dirinya. Nah, bagaimana Van kalau misalnya melihat kondisi-kondisi masyarakat yang masih memberikan label anak muda masih gamang dengan masa-masa di kampusnya misalnya? Oke, jadi kalau untuk masalah di kampus ya, pertama kita harus identifikasi dulu kenapa sih bisa terjadi gitu kan. Nah, biasanya terjadi itu ya karena faktor-faktor banyak hal gitu. Kita nggak bisa mengidentifikasi kayak oh ini karena ini satu hal, enggak, tapi karena banyak, nggak bisa generalisir gitu ya. Nah terus juga satu pemuda itu nggak mewakilin ada jutaan pemuda Indonesia gitu kan. Nah biasanya orang ngeliatin oh ada satu mahasiswa yang seperti ini, dianggapnya semua mahasiswa seperti itu. Nah memang kita udah nggak bisa ngelarang orang berpikir bagaimana, karena kita untuk orang berpikir di luar kendali kita ya. Nah yang kita bisa kendalikan adalah kita mengingatkan gitu satu sama lain. Nah jadi ya kalau untuk andaikan ada suatu saat ada pemuda yang bermasalah, ya itu tanggung jawab pemuda yang lain juga untuk mengingatkan. Karena ujung-ujungnya masyarakat mikirnya adalah satu orang yang salah, itu sama kayak satu titik hitam di kertas yang putih gitu ya. Orang fokusnya ke situ.
mereka nggak tahu sebesar banyak berapa putih-putihnya ini kan, gitu. Sebenarnya banyak kok pemuda yang berprestasi juga kan. Kalau dari tanggapan Afan sendiri nih gimana nih tentang pemuda yang berani bersuara tetapi dianggap malah kayak melawan gitu? Ini contohnya kayak kemarin misalnya kita ingat ketika kelangkaan bahan bakar minyak, misalnya kan kemarin kan Melakukan anak-anak muda aksi-aksi di jalan aksi seperti di itu. jalan, turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat. Ini memang sudah menjadi tradisi kan, anak-anak mahasiswa tuh pastinya pengen menjadi ambil bagian dari kebebasan berpendapat. Nah, bagaimana menurut Afan sendiri? Kalau dari saya sendiri, kebenaran itu mau dibawakan dengan cara apapun, dia tidak akan berpengaruh apakah dia jadi salah gitu. Misalnya, contohnya saya mengatakan kebenaran, tapi dengan misalnya dengan attitude yang kurang baik. Itu nggak mengubah kebenaran itu menjadi salah gitu loh. Kebenaran tetap kebenaran gitu. Jadi yang diperlukan sama pemerintah itu adalah mengapa nih mahasiswa ini muncul, ya kan? Apa nih masalahnya? Bukan terhadap attitude-nya gitu. Misalnya mahasiswa muncul karena BBM naik. BBM naik itu kan ada orang masyarakat yang menderita misalnya. Nah mahasiswa ini kan demo misalnya. Oke lah, mungkin kita memang lihat ada salah beberapa yang misalnya dia merusak fasilitas umum. Oke, salah. Tapi kan bukan itu yang kita lihat gitu loh. Kita lihat tuh pemicu utamanya apa? Akar masalahnya apa sih? Mahasiswa muncul sampai di jalan ini karena apa? Karena tadi bahan bakar yang naik gitu ya. Ekonomi yang sedang bermasalah. Nah itulah yang diatasin sebenarnya. Kalau akarnya sudah diatasin, ya mahasiswa nggak bakal muncul ke depan, nggak bakal merusak fasilitas umum. Nah cuma masalahnya pemerintah itu kan buta terhadap akar masalahnya. Peka nggak sih gitu ya? Iya, mereka itu fokusnya terhadap attitude-nya. Jadi dibilang, ini attitude-nya nih yang bermasalah, kenapa masih bermasalah? Padahal kan kebenaran itu tetap ada. Mau mahasiswa itu attitude-nya sebaik apapun, kemiskinan itu tetap ada gitu loh. Bahan bakar tetap naik kan. Nah jadi kalau saya sih prinsipnya adalah kita mengutamakan kebenaran sih. Kita lihat akar masalahnya apa. Jangan sampai kita terlalu terfokus sama cover-nya doang. Terfokus sama yang namanya attitude dan lain-lain. Karena sebaik apapun attitude, seburuk apapun attitude, kebenaran itu tetap kebenaran. Akar masalah itu tetap ada. Yang perlu kita selesaikan adalah solusinya apa, gitu ya. Oke. Fokus. Termasuk juga ini terkait dengan isu resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Walaupun sebenarnya Indonesia juga masih dalam kategori yang relatif aman dengan kondisi resesi ini. Tapi kalau anak muda melihatnya sepanjang 2022 yang nanti bisa jadi pembelajaran kita 2023 apa, Afan? Oke, jadi kalau untuk resesi ini sama kayak dulu pengumuman COVID-19 waktu tahun 2019 itu kan orang pada nggak peduli ya. Orang bilang, orang Indonesia nggak bisa kena COVID dan lain-lain karena mungkin kena panas garis khatulistiwa gitu kan. Biasanya ada tropis ya kan? Tropis gitu kan. Dulu saya tuh juga mikirnya, kayaknya bisa juga gitu kan. Hipotesisnya gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba karena kita tidak mempersiapkan kondisi yang terburuk, akhirnya apa? Pada saat kondisi terburuk itu datang, kita nggak siap gitu. Nah jadi menurut saya, resesi 2023 ini adalah semacam kita itu mempersiapkan kondisi terburuk. Nah, kalau misalnya kita udah bisa mempersiapkan kondisi yang terburuk, pasti kita, kalaupun dihadapin, kita sanggup. Kalaupun nggak terjadi, kita aman, gitu. Jadi itu sama kayak namanya itu di buku tulis namanya semacam buku Taleb, penulis namanya Taleb, yang dimana dia itu menulis nama bukunya Black Swan, atau angsa hitam. Jadi sejarahnya itu, sebelum benua Australia itu ditemukan, nggak ada yang pernah tahu kalau misalnya ada angsa warnanya tuh hitam. Mereka tuh taunya angsa tuh warna putih di seluruh dunia. Orang-orang Eropa tuh taunya angsa itu warna putih. Nah tiba-tiba ditemukan nih, pas sudah benua Australia ditemukan, mereka kaget. Ternyata ada loh angsa warna hitam. Nah jadi angsa warna hitam itu sebagai simbol sebenarnya. Simbol bahwa ada kejadian terburuk yang bisa kita hadapi ke depannya. Bahwa memang dulu mungkin nggak ada angsa warna hitam. Tapi siapa yang tahu kalau misalnya angsa itu ada. Jadi peluang itu tetap ada. Peluang terburuk itu pasti ada. Bahkan nggak 2023 aja. 2022 pun sebenarnya bisa di akhir tahun ini. 2024 bisa juga gitu kan. Nah jadi sebenarnya lebih baik prepare sebenarnya. Cuma jangan sampai prepare-nya itu terlalu berlebihan. Akhirnya nggak mau beli apapun. Terus tiba-tiba nanti daya beli turun gitu kan. Nah itu juga jadi masalah sebenarnya. Jadi tuh yang konflik antara dua kubu tersebut adalah yang satu nggak pengen daya beli turun, yang satu pengen persiapan yang terburuk gitu. Jadi ya tetap persiapan terburuk tapi tetap positive thinking gitu kan. Iya, solusinya sebenarnya tengah-tengahnya itu. Oke, jadi ini dengan cara apa nih pemuda nanti tahun depan harus mempersiapkannya tuh? Oke, untuk pemuda ya. Pemuda yang pertama mungkin cari penghasilan dulu. Yang pertama ya. Karena kan banyak pemuda sekarang masih pendidikan dan lain-lain. Ya mungkin beasiswa sih. Beasiswa kalau dari segi mahasiswa realistis. Terus yang kedua, kalau memang sudah bekerja juga pemudanya mungkin ya
nabung, investasi dan lain-lain, belajar baik-baik itu kan kita. Karena sekarang nggak perlu jadi kuliah bisnis dulu untuk pahamin bisnis, nggak perlu kuliah ekonomi dulu untuk paham ekonomi, gitu. Karena sekarang anak-anak muda itu dia udah bisa akses teknologi. YouTube tuh banyak banget video di YouTube, bahkan di TikTok pun banyak gitu kan untuk bahas tentang ekonomi dan lain-lain. Jadi kita sudah terbuka nih untuk teknologi yang kita bisa akses, materi-materi sudah terbuka di mana-mana, tinggal kitanya aja mau belajar. Jadi tugas pemuda sekarang adalah sekali lagi belajar. Ya, oke. Iya. Baik. Harus Ini juga belajar pokoknya. Iya, belajar sungguh-sungguh. Ini juga di tahun 2022 kemarin kunjungan Pak Jokowi ke Kaltim ini lebih sering ya, terkait dengan persiapan IKN, termasuk juga untuk meninjau sejumlah infrastruktur pendukung IKN. Nah, kalau dari tanggapan Afan sendiri sebagai anak muda, keseriusan pemerintah untuk mewujudkan IKN ini sendiri di tahun 2022, apa tanggapan Afan? Kalau untuk IKN, selama itu dia menguntungkan kan untuk daerah Provinsi Kalimantan Timur, mungkin itu bisa kita support dengan dan juga kita terima dengan baik. Cuma mungkin kita harus mengawasi ibaratnya. Jadi tugas mahasiswa sekarang adalah mengawasi apakah benar-benar sesuai yang ditargetkan. Misalnya, contohnya janjinya adalah tidak akan ada yang namanya penebangan hutan yang terlalu berlebihan sehingga merusak lingkungan gitu kan. Kita pokoknya nanti bakal smart city yang ada green-greennya gitu ya, ada hijau-hijaunya. Nah itu kita awasin, bener nggak itu ya. Terus yang kedua, kalaupun ternyata nanti ada permasalahan tanah dan lain-lain, kita awasi juga apakah memang hak-hak masyarakat kecil di sana itu terpenuhi, masyarakat adat dan lain-lain. Apakah mereka itu betul-betul diperhatikan sama pemerintah. Nah jadi mungkin dua hal tersebut kita perlu awasi benar-benar. Nah mungkin kalau untuk menerima atau tidaknya, karena ini sebuah proyek besar dan lain-lain, kita bisa menerimanya, tapi tetap kita awasin gitu ya. Jangan sampai kita menerima mentang-mentang itu untung, terus kita membiarkan. Akhirnya, kalau saya sih prinsipnya adalah pemerintah tuh kalau misalnya dikasih kekuatan yang berlebihan, dia power tends to corrupt kan. Kekuatan itu cenderung korup gitu, cenderung akan semacam dia itu Dampak ada negatifnya ya? iya, dampak negatifnya kalau misalnya kita membiarkan. Nah makanya mungkin mahasiswa sekarang biasanya menjadi oposisi. Nah oposisi itu adalah untuk menyeimbangkan kekuatan sebenarnya. Jadi bukan sebuah ancaman yang berlebihan, bukan untuk merusak fasilitas umum dan lain-lain, tapi itu adalah untuk sebagai oposisi, untuk menyeimbangkan kekuatan gitu ya. Karena yang namanya baik itu adalah seimbang. Bahkan tubuh sehat itu pun dibilang bahwa tubuh yang seimbang kan, bukan tubuh misalnya gula ya. Kalau gula berlebihan apa nanti? Jadinya hiperglikemi gitu kan, jadinya kayak semacam orang diabetes gulanya berlebihan kan. Kalau misalnya gulanya kurang juga apa? Hipoglikemi, atau jadi lemas, kurang gula, nggak bisa kegiatan sehari-hari. Nah itu juga bahaya. Nah tubuh apa kalau misalnya mau sehat? Harus seimbang dalam keadaan normal. Nah sama juga dalam politik itu harus seimbang dia. Itu sama teorinya di mana-mana, seluruh dunia itu prinsipnya adalah antara satu kekuatan dan kekuatan yang harus seimbang gitu. Oke, tadi ini sudah IKN, sudah resesi. Nah, ini kan Afan sebagai pemuda yang berprestasi, yang aktif mengikuti komunitas, organisasi dan lain sebagainya, pasti mengetahui dong isu-isu yang lagi sedang booming. Nah, di sepanjang tahun 2022 ini, isu-isu apa yang Afan ketahui yang lagi booming? Atau kira-kira yang menarik buat Yang Afan menarik, deh, misalnya kira-kira apa? Untuk Sekian banyak. didiskusikan mungkin. Kalau untuk yang paling menarik sih sebenarnya isu lingkungan ya. Climate change itu yang paling menarik karena ibaratnya nanti kan kalau misalnya saya udah jadi pemuda nih, terus tiba-tiba nanti kan saya bakal hidup lebih lama mungkin insya Allah ya. Kalau andai kan dikasih kesempatan umur, saya kan lebih tua nanti. Untuk melanjutkan estafet Iya, melanjutkan kepemimpinan estafet. ya. Terus percuma kalaupun nanti ekonomi bagus dan lain-lain, tapi tiba-tiba lingkungannya berubah, jadi nggak sehat, kita keluar rumah pun kita ngirup udara yang justru nggak sehat gitu kan. Nah itu menjadi sebuah problem buat seluruh manusia sebenarnya. Dan rata-rata yang nyadar ini adalah pemuda. Karena mereka nyadar nih, oh ini kita yang bakal ngerasain. Orang tua sekarang kan, umurku sudah paling berapa tahun lagi nih gitu kan. Kalaupun bumi rusak pun nggak ngerasain dampaknya kan. Mungkin orang tua berpikirnya ada beberapa yang seperti itu, nggak semuanya mungkin ya. Ya, tapi kalau pemuda nih nggak bakal ngerasain nih. Nah makanya mungkin itu jadi isu yang menarik. Makanya waktu itu juga saya waktu itu menjadi speaker waktu jadi peserta di Y20 di Third Free Summit di Balikpapan gitu. Terus juga yang kedua, isu-isu yang menarik juga terutama tentang tentang KN tadi ya. Kalau sama di BEM itu juga ada sempat membahas tentang dokter juga, tentang bagaimana internship yang kemarin ya, ada tiba-tiba internship tuh diturunin gajinya terus tiba-tiba dinaikin lagi. Itu juga ada. Jadi sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang berpengaruh terhadap anak muda ini. Karena orang internship itu juga pemuda kan dia, yang bakal di daerah-daerah dan lain-lain gitu.
Termasuk juga ini Afan yang menarik kalau kita lihat juga ya, ini ekspresi anak muda. Iya. Saat sekarang tuh ekspresi anak muda itu macam-macam. Nah, caranya juga macam-macam. Nah, kalau menurut Afan sendiri tanggapannya gimana? Kalau anak muda itu sekarang tuh punya daya kreasinya tuh tinggi banget. Malah anak-anak bukan anak-anak tua maksudnya. Anak tua. Yang kaum yang bapak-bapak dan ibu-ibunya nih, mama-mama ini akhirnya merasa tersingkir. Kayaknya anak muda ini kayaknya cepet banget. Ada yang udah jadi CEO, ada yang jadi direktur, bisa jadi bagian dari perusahaan, Influencer. bahkan staf kepresidenan pun juga anak-anak muda ya kan betul. gitu. Nah, bagaimana menurut tanggapan Afan sendiri? Kalau saya sih, intinya adalah daya saing itu nggak ditentukan sama umur. Oke? Itu poinnya sebenarnya. Jadi mau umur berapapun, asal dia kompeten, kita bakal taruh dia di situ gitu loh. Mau itu dia orang tua yang sudah tua banget atau dia tuh yang muda-muda banget, selama dia kompeten di situ, dia melakukan secara profesional, itu bagus. Makanya kita itu nggak memandang umur, jenis kelamin, dia rasnya apa, selama dia kompeten di situ, itu nggak masalah gitu loh. Nah, justru bagus kalau misalnya kita melihat ternyata anak-anak muda dipercaya di suatu jabatan dan lain itu, artinya pemuda ini kompeten gitu kan. Nah, tugas orang tua jangan merasa tersingkirkan, harus bisa beradaptasi. Jadi itu tantangan gitu loh. Bahkan untuk nanti kita juga kan, misalnya kita yang muda-muda sekarang ini tiba-tiba menjadi orang tua nanti, ya mau nggak mau harus belajar lagi gitu loh. Jadi belajar itu adalah proses yang dialami seumur hidup sebenarnya. Sampai kita mati kita belajar gitu. Oke. Nah, kita masuk di sesi ini. Nanti kita ingin memberikan kesempatan kepada Afan untuk memberikan closing statement ya. Closing statement untuk menutup apa yang sebenarnya menjadi harapan terbesar bagi Afan di tahun 2023 setelah melewati tahun 2022 ini. Silakan Afan. Oke. Baik, untuk seluruh pemuda yang ada di Kalimantan Timur maupun yang ada di Indonesia, prinsipnya cuma satu ya, coba. Coba untuk berubah menjadi lebih baik, coba untuk berubah menjadi lebih berkembang. Nah, kalau misalnya kita nggak nyoba, ya selamanya kita nggak bakal pernah berkembang. Karena tips supaya kita itu nggak pernah gagal adalah jangan pernah mencoba. Kalau nggak pernah nyoba, kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah ngerasain sakitnya. Tapi apakah kita mau di situ-situ aja? Nah, sampai mau kapan sih kita mau di situ-situ aja? Nah, jadi PR kita para pemuda adalah kita belajar, kita berubah, dan juga kita coba keluar dari zona nyaman kita. Mungkin itu saja refleksi kita di akhir tahun ini. Terima kasih banyak kepada Kak Said dan Kak Afifah. Ya. Dan saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Afan, Terima kasih, sebuah Afan, luar biasa penjelasannya. insight yang sangat mencerahkan kita. Iya. Jadi kita bangga ya punya Afan dan teman-teman yang berprestasi lainnya. Iya, dan semoga anak-anak muda yang menonton Ngapeh pada siang hari ini bisa terinspirasi ya, Iya. Said ya, menjadi Afan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Termotivasi. Jadi kita bangga juga bahwa Betul. Kalimantan Timur ini untuk kepemimpinan selanjutnya juga akan bersama Afan dan teman-temannya. Karena kita bisa melihat bahwa kesiapan anak muda ini dari Afan seperti yang tadi disampaikan, mereka sudah membekali diri mereka dengan aktif di sejumlah kegiatan dan peka terhadap isu-isu nasional maupun juga global. Iya, karena bagaimanapun juga ya, saya generasi muda ini kan sebagai generasi penerus bangsa ke depannya seperti itu, dan akan menjadi pemimpin yang lebih mengikuti zaman tentunya nantinya ya.